nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Bapak Ibu, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Ada ikan di dalam kolam, pergi passion biar bergaya. Izinkan saya memberikan salam untuk para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hebat dari SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada kesempatan di pagi hari ini yang cerah, tentunya kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi modul 1.4, yaitu budaya positif. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Lab UPI Kampus Cibiru, yang terhormat Bapak Wakasek Kesiswaan, dan tentunya yang saya banggakan Bapak Ibu Guru. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi terkait modul 1.4, yaitu budaya positif. Pada kesempatan kali ini, saya sendiri adalah calon guru penggerak angkatan 9 yang memang difasilitatori oleh Bapak Temi Samsul Taufik dan Ibu pengajar praktik, yaitu Ibu Siti. Pada kesempatan kali ini, apa yang akan saya presentasikan? Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga adalah keyakinan kelas, atau kita lebih mengenal kesepakatan kelas. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, sebelum kita melanjutkan ke materi, saya ingin bertanya dulu. Apa yang terlintas ketika mendengar kata disiplin menurut Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat? Bu Tintin baik. Oke, bagus sekali. Silakan, ada lagi, Mr. Arif. Siswa melaksanakan aturan yang ditetapkan dari sekolah, luar biasa. Bagus sekali. Bu Aneng, berkomitmen. Wah, super sekali jawabannya. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Iswidi, kesadaran diri. Wah, luar biasa ini ya. Pendapat Bapak Ibu ini menurut saya semuanya adalah betul. Tepuk tangan buat semuanya. Kita akan melihat ya, menurut ahli yang memang ada di modul 1.4, bahwasanya kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya adalah belajar. Di sini ada lagi ya, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna.
Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai. Dan tentunya tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, ya. Yang kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal, ya. Jadi, apa yang kita ketahui tentang disiplin ternyata ada dalam nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, Bapak Ibu, dalam nilai-nilai kebajikan universal, ya, tentunya kita tidak asing lagi karena memang ini adalah sesuatu yang kita terapkan sehari-hari dan tentunya menjadi contoh bagi para siswa-siswa kita, ya. Di sini Bapak Ibu harus diketahui, yang disebut nilai-nilai kebajikan universal itu ada yang termasuk ke dalam 9 pilar karakter Indonesia Heritage atau IHP. Ini adalah hal baru yang kita ketahui, termasuk saya sendiri. Ketika mempelajari modul 1.4, apa yang kita laksanakan itu sudah ada dalam nilai-nilai kebajikan universal yang disebut dengan 9 pilar karakter, yang tentunya ada poin-poinnya, ya. Nilai-nilai apa saja yang termasuk ke dalam 9 pilar karakter? Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaan. Yang kedua adalah kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah kejujuran atau amanah dan diplomatis. Yang keempat adalah hormat dan santun. Yang kelima itu adalah dermawan, suka menolong dan gotong royong. Yang keenam, bagian dari 9 pilar karakter yaitu percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. Selanjutnya, kepemimpinan dan keadilan baik dan rendah hati. Dan yang terakhir, bagian dari 9 pilar karakter adalah toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Itu adalah bagian dari 9 pilar karakter. Dan selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal yang lainnya adalah profil pelajar Pancasila, yang tentunya ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan terakhir adalah kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang memang ada di budaya positif, dan tentunya saya yakin Bapak Ibu sudah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada yang disebut hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Menurut Bapak Ibu, apa sih yang disebut dengan hukuman? Ada yang mau berpendapat? Apa sih hukuman? Gitu ya. Karena ini berkaitan mungkin dengan keseharian Bapak Ibu ataupun dengan peraturan-peraturan. Ada yang mau berpendapat? Silakan Bapak Ibu. Apa sih yang disebut dengan hukuman atau konsekuensi dan restitusi? Pak Irwin mau memberikan pendapatnya. Menurut Pak Irwin, hukuman itu apa? Wah, super sekali jawabannya ya. Sesuatu yang diterima oleh seorang ketika dia melanggar
dan harus menerima, ya. Bapak Ibu, ada yang mau berpendapat apa itu konsekuensi? Bu Aneng, silakan. Ya, luar biasa sekali jawabannya, bahwa apabila seseorang melanggar hukuman maka berkomitmen, ya, untuk menerima apa yang harus dilaksanakannya. Ya, satu lagi Bapak Ibu, apa itu restitusi? Ada yang mau berpendapat? Mr. Arif? Oke, luar biasa sekali, sangat jelas dan lengkap. Jadi di sini terjadi dialog ya dengan seseorang yang mengalami permasalahan, selanjutnya dicari permasalahannya dengan cara-caranya, ya. Baik Bapak Ibu, ya, kita akan lihat. Nah, ini adalah keseharian Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, di sini memilih, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, ya. Kalimatnya seperti ini. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, baik. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, kita lihat yang ketiga. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali, ya, karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kita lihat yang terakhir. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Kita lihat jawabannya, ya. Nah, ada yang keliru. Yang pertama itu termasuk konsekuensi. Di sini ada kata kuncinya, ya. Karena menggunakan kalimat-kalimat positif, ya. Jadi ada perbedaannya. Yang kedua, tadi jawaban Bapak Ibu betul, ya, hukuman. Yang ketiga jawabannya tadi apa? Konsekuensi, betul. Yang keempat, hukuman. Dan yang terakhir, ya, baik. Tepuk tangan buat kita semua. Baik Bapak Ibu, kita lihat, ya. Perbedaan dari hukuman restitusi itu apa? Kita lihat, ya. Yang pertama, yang disebut dengan hukuman itu adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ya. Dari katanya juga akan terlihat, dari kalimat yang kita lontarkan juga akan terlihat, ya. Perbedaannya adalah menggunakan kalimat positif atau negatif, ya. Yang kedua, anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Itu disebut dengan hukuman, ya. Yang ketiga, hukuman itu bersifat satu arah, ya, dari pihak guru yang memberikan dan murid itu hanya menerima, gitu ya. Hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan, ya, atau pengarahan dari pihak guru, ya, baik itu sebelum atau sesudahnya. Yang ketiga, hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis, ya. Ini berupa psikis itu berarti bersifat apa? Bapak Ibu tahu tidak psikis? Berarti kita melakukannya sesuatu yang apa? Yang kita ucapkan, betul tidak? Bersifat verbal, bagus Pak Irwin, ya. Jadi murid atau siswa itu akan tersakiti oleh perbuatan atau kata-kata kita, gitu ya. Itu yang disebut dengan hukuman.
Kita lihat apa yang disebut dengan konsekuensi. Ya. Sementara yang disebut dengan konsekuensi itu adalah disiplin ya yang sudah terencana atau sudah disepakati oleh dua belah pihak, gitu ya. Yang kedua, yang disebut dengan konsekuensi itu adalah sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, ya. Jadi Bapak Ibu, ketika di lapangan, saya tentunya Bapak Ibu lebih memahaminya, ya. Jadi umumnya itu bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah yang memang murid sudah mengetahuinya, ya. Jadi sudah mengetahui sebelumnya apa yang akan mereka terima ketika melanggar suatu aturan, ya. Yang ketiga, pada konsekuensi murid tetap dibuat nyaman untuk jangka waktu pendek, gitu ya. Selanjutnya, biasanya berdasarkan data yang sudah diukur. Contohnya di sini, ya. Setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada waktu yang diberikan, gitu ya. Murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, contohnya mengobrol, gitu. Maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain, ya, karena dia harus menyelesaikan dulu tugas karena ketertinggalannya, gitu ya. Jadi itu yang disebut konsekuensi. Ketika waktu jam pelajaran 70 menit, dia masuk itu melebihi dari waktu seharusnya, gitu ya. Orang lain sudah belajar di kelas, dia baru datang, maka konsekuensinya dia akan mengikuti pelajaran itu secara tambahan, sehingga waktu istirahatnya akan berkurang, gitu ya. Selanjutnya di sini sikap guru senantiasa memonitor murid, itu ya, itu yang disebut dengan konsekuensi. Kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Di sini ada kasus Bapak Ibu ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Ya. Di sini namanya adalah Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Gitu ya. Jika Bapak Ibu menghadapi kasus seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Atau yang Bapak Ibu akan lakukan seperti apa? Ketika siswanya ya sering mengambil atau meminta makanan. Coba Ibu, saya ingin mendengar pendapat dari Bu Hani. Ya. Jadi ditanya dulu, ya. Saya yakin Bapak Ibu pasti mengalaminya. Jadi siswa tersebut ditanya terlebih dahulu. Ya, baik. Tepuk tangan buat Bu Hani. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Sois Theory bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat kebebasan dan yang kelima adalah kesenangan, ya. Jadi kalau kita melihat dari kasus Doni di kelas Bu Ambar ini, apakah kelima kebutuhan dasar ini masuk tidak? Menurut Bapak Ibu. Miss Ulfi, menurut Miss Ulfi, apakah kasus Doni itu masuk tidak dalam kebutuhan dasar manusia yang 5 ini? Dia juga belum punya pengetahuan atau belum sebelum
Oke, jadi menurut Miss Ulfi ada sebagian kebutuhan dasar manusianya yang belum terpenuhi, yaitu bertahan hidup atau dan kasih sayang. Oke, baik. Ada lagi yang mau berpendapat? Menurut Bapak Ibu, apakah kasus tersebut termasuk ke dalam kebutuhan dasar semuanya ataukah sebagian? Ada yang mau berpendapat? Bu Aneng, sebagian. Apa saja? Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang Ya, termasuk ke dalam dia itu membutuhkan kasih sayang, ya, kasih sayang. Jadi ingin diperhatikan. Baik Bapak Ibu, menurut kasus tadi sebetulnya kebutuhan dasar manusia itu bisa masuk ke 5 poin tersebut. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman bahwa bisa saja gitu ya, dia itu bertahan hidup karena tidak diberi makan atau tidak dibekali. Ya, Doni tidak dibekali oleh orang tuanya sehingga ketika di kelas gitu ya, dia melakukan sesuatu kepada temannya yang membawa bekal, ya. Yang selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Apa yang disampaikan oleh Bu Aning itu betul sekali. Jadi kita itu manusia yang perlu perhatian, ya, perlu adanya sentuhan, perlu adanya komunikasi, ya. Jadi dia ketika kasus Doni itu dia perlu perhatian, itu bisa saja dari orang tuanya, gitu ya. Dari guru gitu ya, karena kebutuhan kasih sayang itu sangat diperlukan oleh kita gitu ya, sebagai manusia. Selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan, ya. Kebutuhan penguasaan, saya yakin Bapak Ibu memiliki siswa-siswa yang ingin menjadi kuat, yang ingin disegani di kelasnya, ya. Jadi dengan kasus Doni tersebut dia ingin menjadi paling kuat sehingga teman-temannya itu merasa takut, ya, merasa bahwa dirinya adalah paling hebat di kelasnya, sehingga dia melakukan sesuatu yang memang ditakuti oleh temannya. Itu yang disebut dengan kebutuhan penguasaan, ya. Yang selanjutnya kebutuhan kebebasan, ya. Karena di sini kasus Doni itu adalah makanan, jadi dia itu menginginkan bekal makanan yang berbeda dari rumahnya, ya. Jadi kalau bisa misalnya di rumahnya bekalnya itu saja, maka dia ingin ada yang berbeda, ya. Melihat teman-temannya membawa bekal yang beraneka ragam, dalam hatinya muncul ingin mencoba, ya. Jadi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kebebasannya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, ya. Dia merasa senang ketika melihat ekspresi teman-temannya, ya, atau teman yang dimintai bekalnya, ya, merasa kesal, dia senang, merasa temannya merasa kesal kepada dia, itu dia merasa senang, ya. Jadi memang kebutuhan manusia itu beraneka ragam, ya. Jadi kasus tadi itu termasuk ke dalam 5 kebutuhan dasar, yang tentunya ini adalah kasus yang sering kita temukan di lapangan. Tentunya Bapak Ibu yang lebih tahu, ya. Selanjutnya ada materi 5 posisi kontrol. Di sini ada yang disebut dengan kita ini sebagai guru, apakah masuk ke dalam penghukum, ya? Apakah pembuat rasa bersalah, gitu ya? Apakah menjadi teman, gitu ya? Apakah pemantau ataukah manajer? Ya, kita lihat di sini ada sebuah video yang menggambarkan 5 posisi kontrol seorang guru. generasi emas Indonesia. Yang mana bisa? Belajar Pancasila Tapi enggak. di dalam dada. Profil pelajar Pancasila. Cerdas berkarakter itu kita.
Baik Bapak Ibu, di sini ada seorang guru yang memposisikan sebagai penghukum yang memang kesehariannya sudah sering kita temukan di lapangan ya. Nah, ini adalah dialognya. Dari gaya bicaranya dia sudah menghardik dengan nada yang sangat tinggi. Ya, itu sudah termasuk ke dalam penghukum. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa posisi guru sebagai penghukum, ya. Menunjuk. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika murid berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan melupakan nilai. Selanjutnya kita akan melihat posisi pembuat merasa bersalah. Ini adalah posisi guru yang membuat siswanya merasa bersalah, gitu ya. Kita lihat bagaimana dia menggunakan kata-kata yang betul-betul membuat siswa menjadi merasa bersalah. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Bapak Ibu bisa melihat di sini posisi anak tersebut merasa bersalahnya dilihat dari mimik wajahnya, ya. Sehingga kata-kata yang diucapkan oleh gurunya merasa dia itu bersalah ketika terlambat sekolah. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu pernah merasakan menjadi seseorang yang merasa bersalah, ya. Nah, ini ya, suaranya melembut, ya, tenang. Namun dari segi kata-katanya itu betul-betul menyalahkan murid, ya. Terlihat dari video tadi, siswanya mimik wajahnya itu terlihat merasa bersalah, ya. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu guru posisinya menjadi teman. Nah, kita bisa melihat bagaimana suara atau kata-kata yang diucapkan oleh seorang guru ketika posisinya menjadi seorang teman. Saya yakin Bapak Ibu pernah merasa di posisi ini, ya. Nih, ini adalah kata-kata kuncinya, ya.
demi ibu gitu ya. Nah, itu adalah kata-kata kunci dari posisi guru sebagai teman gitu ya. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, rahmat, cenderung bersandar jauh menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila. Baik, selanjutnya di sini adalah guru sebagai posisi pemantau atau monitoring ya. Belajar Pancasila. Cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa. Di sini posisi pemantau itu dilihat dari bahasa verbal yang digunakan gurunya itu tenang, datar, ya, sehingga siswanya pun tidak merasa disudutkan, gitu ya. Dilihat dari mimik wajah gurunya juga datar, gitu ya. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam. Dan terakhir adalah Bapak Ibu posisinya sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi tertinggi dari 5 teori kontrol yang ada dalam budaya positif, gitu ya. Dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Yang pertama kita bisa melihat bagaimana seorang guru dia memberikan sebuah tegurannya, gitu ya, di mana menggunakan kata-kata yang positif, ya, dengan bahasa tubuh yang membuat siswa tidak takut, gitu ya. Di sini nampak siswa itu mau berkomitmen, meskipun dia melanggar, dia akan bersedia merubah perilakunya dari yang tidak baik menjadi baik. Dilihat dari komunikasi dua arah yang sangat baik, ya, dan tidak ada penekanan-penekanan kepada peserta didik. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila. Nah, itulah Bapak Ibu 5 posisi kontrol yang memang sering kita hadapi di lapangan. Yang pertama ada sebagai penghukum, kedua sebagai merasa bersalah, ketiga adalah sebagai teman, yang keempat sebagai monitor atau pemantau, dan yang kelima adalah posisi kontrol. Gitu ya. Menurut Bapak Ibu, dilihat dari video tersebut, mana permasalahan tersebut yang paling betul-betul dicari solusinya menggunakan teori kontrol yang mana?
Apakah ke satu, kedua, ketiga, keempat atau kelima? Kelima. Coba Bu Emma berikan alasannya kenapa mengambil posisi sebagai manajer. Karena setiap orang itu pasti memiliki kemampuan menjadi seorang manajer. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Wah, super sekali jawabannya. Tepuk tangan buat Bu Emma. Wah, jadi Bu Emma sudah memahami ya 5 posisi kontrol ya. Bapak Ibu ya, silahkan kita sebagai seorang pendidik ya, menjadikan kita seorang pendidik dengan posisi manajer. Kalau penghukum sudah sering kita laksanakan, sebagai teman apalagi gitu ya, merasa bersalah sebagai pemantau. Nah, sekarang mari kita sebagai pendidik itu menjadi seseorang yang bisa menjadi manajer, baik oleh siswa ya, siswa kita gitu ya yang ada di kelas. Nah, yang terakhir materinya ya. Ketika tadi kasus yang sudah Bapak Ibu simak dalam video tersebut, ada hal-hal yang harus dipahami dan dicarikan solusinya. Jadi ketika ada kasus, kita tidak boleh menjudge langsung. Ada tahapannya yang harus kita laksanakan. Saya yakin tentunya Bapak Ibu di lapangan sudah melaksanakan itu, tetapi belum tahu itu namanya apa, gitu ya. Nah, dalam modul 1.4 yaitu budaya positif, yang pertama di segitiga restitusi namanya ada yang disebut dengan menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya. Bapak Ibu harus tahu yang disebut dengan segitiga restitusi itu adalah proses dialog, proses mengobrol yang dijalankan oleh seorang guru atau orang tua gitu ya, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu yang disebut dengan segitiga restitusi. Apa yang disebut menstabilkan identitas? Yang pertama tentunya kita sebagai guru ketika menghadapi kasus itu harus berdasarkan prinsip membuat kesalahan. Jadi membuat kesalahan di sini adalah bagian dari proses pembelajaran. Ketika ada kasus, maka kita ngobrol dengan siswa. Kenapa? Apa yang sudah dia lakukan? Ditanya dulu, apa yang kamu lakukan? Jangan langsung menjudge kamu begini-begini. Tetapi kita bertanya, ya. Nah, apakah betul gitu ya? Kamu tidak memakai alas kaki ketika keluar kelas? Jadi kita itu bertanya secara positif gitu ya. Jadi di sana akan terlihat kita sebagai guru itu mengidentifikasi proses gagal seorang murid itu berubah menjadi sukses. Proses yang tidak baik menjadi baik, itu proses yang disebut dengan menstabilkan identitas. Selanjutnya ada yang disebut dengan validasi tindakan yang salah. Ya, dari kita bertanya tadi apa yang sudah dilakukan, maka siswa itu akan menceritakan. Ya, kalau siswa-siswa kita di lapangan biasanya kalau sudah dipantik oleh kita atau sudah dipancing oleh kita, ya mereka itu akan bercerita apa yang mereka lakukan ya sehingga terjadi sesuatu gitu, sehingga kasus ini terjadi ya gitu ya. Jadi kita posisi sebagai guru itu harus memberikan stimulus respon yang positif di sini ya. Karena di sini kasusnya itu akan memperbaiki hubungan murid yang mengalami kasus. Ya, itu yang disebut dengan validasi tindakan yang salah. Ya, yang terakhir ini ya menanyakan keyakinan. Kalau saya lihat Bapak Ibu sudah membuat
yang disebut dengan keyakinan kelas atau istilah lainnya yang lebih familiar yaitu kesepakatan kelas. Ya. Kita gali lagi kepada mereka. Mereka melakukan sebuah kesalahan. Apa yang sudah disepakati di kelas? Apakah harus dilaksanakan atau tidak? Ya. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita hubungkan. Ya, jangan bertanya atau kita hubungkan dengan peraturan. Peraturan itu terlalu membuat mereka itu takut, gitu ya. Tetapi kita gali mereka dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat, apa nak, gitu ya. Apa yang harus kita laksanakan? Apakah kita harus berkomitmen apa yang sudah dibuat, keyakinan kelas yang sudah kita buat, ya. Jadi Bapak Ibu, itulah materi budaya positif yang bisa saya sampaikan hari ini pada kegiatan diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya meminta bantuan Bapak Ibu untuk mengisi link. Ini adalah Mentimeter, ada satu pertanyaan. Ya, saya meminta Bapak Ibu untuk memberikan umpan balik terkait dengan hasil diseminasi saya terkait modul 1.4 budaya positif. Ya, ini barcode-nya, boleh langsung dipoto, nanti akan muncul. Nanti akan muncul pertanyaannya. Apakah sudah ada yang muncul? Baik Bapak Ibu, saya minta bantuannya untuk memberikan umpan balik terkait dengan hasil diseminasi hari ini. Ya. Sambil mengisi, saya akan menutup kegiatan hari ini Bapak Ibu ya. Tentunya kegiatan hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya ya, dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Bapak Ibu menjadi orang-orang hebat yang terus bergerak, yang terus tergerak, dan tentunya menggerakkan komunitas pembelajaran yang berpusat pada murid. Sehingga kita bisa memfasilitasi para murid kita sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti pemaparan dari Bu Ismarwati, calon guru penggerak angkatan ke-9 tentang budaya positif, sangatlah bagus. Dimana semua sudah disampaikan dengan sangat runut dan lengkap. Jadi sebagai guru kita bisa paham harus bersikap seperti apa ketika menghadapi peserta didik. Dimulai di mana saat kapan kita harus memberikan hukuman dan saat kapan kita harus memberikan konsekuensi terhadap peserta didik ketika dia melakukan kesalahan. Kita juga bisa menjadi paham bagaimana mendidik, bukan hanya sekedar memberikan hukuman ketika anak melakukan kesalahan, tapi kita juga sebagai guru harus bisa menjadi manajemen yang mampu menjadikan anak percaya kepada kita, mengetahui letak kesalahan anak, dan kemudian mau mendengarkan kita tanpa harus dengan emosi dan sebagainya. Ya, terkait dengan pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Ismarwati sebagai imbas dari guru penggerak, ada dua hal yang sangat menarik. Yang pertama adalah posisi 5, posisi kontrol yang harus dimiliki, yang terbaik yang perlu dimiliki oleh guru. Nah, dari posisi 5 kontrol posisi guru itu saya belajar ya, ternyata selama ini saya sebagai guru menerapkan hal-hal yang kurang pas terhadap anak. Nah, yang pas adalah posisi guru sebagai manajer. Jadi dalam posisi tersebut guru harus bisa mengarahkan siswa dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga siswa tersebut bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu. Kemudian hal yang menarik kembali adalah terkait dengan restitusi, segitiga restitusi. Ini sangat baik sekali dalam penyelesaian masalah yang terjadi di sekolah. Ya, sebagaimana yang kita hadapi di sekolah sehari-hari, biasanya kalau kita ada siswa yang berbuat salah, kita biasanya langsung marah atau langsung menyalahkan siswa tersebut tanpa kita ada dialog terlebih dahulu ya, seperti itu. Jadi restitusi ini sangat
baik sekali. Jadi kita mencoba ya mendinginkan kepala siswa, kemudian mengajak dialog siswa sehingga permasalahan tersebut bisa diutarakan dengan baik oleh siswa dan dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, ya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nok Jubaidah, Kepala Sekolah SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru. Hari ini saya akan memberikan feedback terhadap diseminasi yang telah dilakukan oleh Ibu Iis Marwati sebagai CGP yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023. Alhamdulillah dengan keberadaan CGP, Ibu Iis Marwati bisa mendiseminasikan seluruh pengetahuannya yang didapat dari kegiatan CGP kepada guru-guru yang ada di sekolah kami. Sehingga sangat bermanfaat sekali walaupun belum semuanya menjadi guru penggerak, akan tetapi ilmu-ilmu yang didapatkan ditularkan terhadap guru-guru yang ada di sekolah kami. Sehingga hal ini sangat bermanfaat sekali baik itu untuk pribadinya Ibu Iis Marwati sebagai CGP maupun bagi kemajuan sekolah kami SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, pagi ini kita bertemu pertama kali di tahun ajaran baru di kelas 6A. Yaitu namanya apa coba? Albert Einstein. Ya, selamat datang di 6A. Ya, tahun ajaran baru kalian akan bersama dengan Ibu. Coba ada yang tahu tidak nama Ibu siapa? Jen? Ibu Iis. Ya, nama lengkapnya Ibu Iis siapa? Iis Marwati. Ya, hari ini Ibu ingin berkenalan lebih jauh dengan kalian. Ya, coba siapa yang mau kenalan terlebih dahulu? Memperkenalkan namanya siapa? Ya, namanya siapa? Nama saya April. Iya, panggilannya April. Selanjutnya, namanya siapa? Oke, lanjut. Siapa lagi? Namanya? Woi, Alan atau Aslan? Keren ya. Lanjut. Siapa lagi? Ajalea. Lanjut. Siapa lagi nih? Jain panggilannya. Lanjut. Siapa lagi? Pawas. Oke, lanjut. Siapa lagi? Yandra. Oke, keren sekali namanya. Siapa lagi coba? Lubna. Wah, lanjut. Siapa lagi? Naswa. Oke, lanjut. Siapa lagi yang belum? Coba siapa? Lismara. Lanjut. Siapa lagi yang belum? River. Oke, lanjut. Siapa lagi yang belum? Siapa namanya? Oke, baik. Semuanya sudah berkenalan ya? Ya. Kalian satu sama lainnya sudah kenal atau belum? Sudah berkenalan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran ya. Hari ini karena memang kita baru pertama kali masuk di tahun ajaran baru, akan membuat sebuah keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Yo, siapa yang bisa menjawab? Acungkan tangan. Apa itu keyakinan kelas? Ayo, jangan malu-malu. Jayan, aturan di kelas, bagus. Siapa lagi yang menambahkan? Naswa.
Kesepakatan di kelas, luar biasa, bagus jawabannya. Siapa lagi yang menambahkan? Ada aturan, ada kesepakatan kelas, ada apa lagi? Coba, siapa yang mau menjawab? Oh, ternyata kayaknya Aslan mau menjawab. Ayo Aslan. Apa coba? Nggak tahu. Yang lainnya coba. Ada aturan, ada kesepakatan kelas. Kalau sudah dibuat kesepakatan kelas harus bagaimana? Dilaksanakan. Terus di apa lagi? Disetujui. Dibagaimanakan lagi? Dilakukan. Dipatuhi. Ya. Jadi hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas atau nama lainnya adalah keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas yang akan dibuat oleh kita bersama. Ya. Ibu Is sudah membawa sesuatu. Apa nama benda ini? Sticky note. Untuk apa coba ini sticky note? Ada yang tahu tidak untuk apa? Untuk menulis kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jen mau menambahkan? Sama kayak Aslan. Ya baik, Ibu akan memberikan satu orang satu. Kalian boleh menuliskan keyakinan kelas apa yang harus kita buat bersama. Oke ya. Dari Pawas. Abril. Ya. Lanjut. Ajalea. Lanjut. Semangat. Ya, silakan kalian tulis namanya. Nama kalian sendiri. Setelah itu silakan untuk menuliskan ya. Keyakinan kelas apa yang harus ada di kelas ini dan disepakati bersama. Ya. Dimulai dari sekarang silakan. Sudah, Jeng? Kalau sudah, ya, Jen boleh menempelkan di depan sini. Boleh, Jen dulu yang sudah duluan. Boleh ditempelkan di sebelah sini. Lanjut, Abril. Boleh di sini, Abril. Abril, lanjut. Piper. Piper di sini depan. Lanjut, siapa lagi yang sudah? Yang sudah boleh tempel. Di sini ada Tiandra. Tiandra sudah. Lanjut. Ajalea. Oke, bagus. Aslan. Awas dulu boleh. Mas ketuker. Lanjut. Naswa. Aryo. Ayo, siapa lagi? Yopi. Sudah? Yang belum Pawas. Nah, sudah semuanya? Sudah. Perhatikan semuanya. Ibu akan membacakan hasil dari keyakinan kelas yang sudah ditulis oleh setiap siswa. Yang pertama dari Jain, ya, menuliskan jangan berisik saat belajar. Ya. Lanjut dari Abril harus sopan. Ripper, jangan menyontek katanya ya.
Terus Kiandra, jangan melanggar aturan. Dari Ajalea, jangan mencoret-coret kelas. Dari Silvi, sopan, aman, tertib, disiplin. Ya. Dari Aslan itu ada tidak boleh mengobrol saat sedang belajar. Ya, bagus sekali ini kata-katanya. Naswa, jangan buang sampah sembarangan. Ya. Terus dari Aryo, jangan berantem. Ya. Lanjut dari Pawas, tidak boleh apa Pawas ini? Tidak boleh bermain saat belajar. Lubna, sopan santun, saling menghargai, jangan berisik saat belajar. Dan dari Nismara, sopan, berkata yang baik, mengikuti aturan, dan yang terakhir menjawab salam ketika ada orang yang masuk ke kelas. Nah, menurut kalian tadi yang sudah Ibu bacakan apakah ada yang sama tidak? Ada. Apa coba yang sama? Sopan, ya. Berarti kita tulis dulu yang sama, ya. Berarti harus sopan ya, sopan. Selanjutnya ada lagi yang sama? Mengikuti aturan kelas. Ya, mengikuti aturan kelas. Selanjutnya apa lagi? Di sini ada jangan berisik saat belajar. Kita rubah katanya menjadi kata-kata yang lebih nyaman didengar. Lebih baik kata-katanya. Apa coba? Jangan berisik saat belajar. Tidak boleh berisik. Apalagi coba yang lain? Tidak boleh mengobrol, boleh. Ya, apalagi coba yang lain? Kata-katanya yang lebih positif itu berarti apa? Jangan berisik saat belajar, berarti kita gunakan kata-kata yang baik supaya teman-temannya termotivasi belajar. Berarti kata-katanya mengikuti apa? Pembelajaran. Bagus, Liper ya, mengikuti pembelajaran. Nah, ya. Di sini ada kata-kata lagi tadi. Jangan buang sampah sembarangan. Kita rubah kata-katanya menjadi lebih baik. Jangan membuang sampah sembarangan. Rubah menjadi bagus sekali jawabannya ya. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, ini kata-katanya. Lanjut. Ada jangan berisik sudah. Saling menghargai. Nah, itu bagus tidak kata-katanya? Nah, kita tulis ya. Saling menghargai. Ya. Karena ini kata-katanya banyak yang sama. Nah, di sini ada yang terakhir nih. Menjawab salam ketika ada orang yang masuk ke kelas. Penggunaan bahasanya apakah sudah tepat atau belum? Sebaiknya apa? Mengucapkan salam ketika masuk kelas. Ya. Nah, sekarang kita sepakati, inilah keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama oleh kelas 6 Albert Einstein. Yang pertama baca Ripper ini apa? Kedua April apa ya April? Oke, bagus. Yang ketiga oleh Ripper. Lanjut nomor 4 oleh Ajalea. Yang kelima oleh Aslan. Yang keenam oleh Pawas. Nah, itu sudah kita sepakati bersama. Sekarang Ibu ingin tanya, ketika kalian melanggar ini apa sih yang harus kalian lakukan? Ya, ketika misalnya Ripper
tidak sopan, berarti ya apa yang akan diterima oleh Niper? Contohnya apa aja? Nah, kalau misalnya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ini ada yang dilanggar, berarti kesempatan kesepakatan kita kelas 6A, apabila misalnya Aslan melanggar salah satu ini, berarti Aslan harus apa? Konsekuensinya. Hukumannya seperti apa? Contohnya didenda pakai apa didendanya? Didenda atau mau pakai apa hukumannya? Ayo. Oh, beres-beres kelas, bagus sekali. Jadi apabila misalnya ada keyakinan kelas kita yang sudah disepakati ini tiba-tiba dilanggar, berarti orang tersebut harus membereskan kelas. Ini menurut dari Aslan, ini bagus sekali. Yang lainnya setuju atau tidak? Nah, jadi kalau setuju, ini ya kita sahkan. Ya, kita sahkan berarti semuanya menyepakati. Keyakinan kelas ini sudah disepakati bersama, dan apabila salah satunya dilanggar ini berarti siap-siap untuk membereskan kelasnya. Ya, siap tidak? Nah, bagus. Sekarang Ibu ingin tanya. Dari ke-6 poin ini kita lihat ya. Apakah terlihat atau tidak terlihat? Contoh, sopan. Sopan ini dalam kehidupan sebetulnya apakah terlihat perilakunya atau tidak? Betul, berarti ini masuk ke dalam nampak. Ya, berarti keyakinan kelas ini termasuk ke dalam nampak atau terlihat oleh kita. Ya, jadi ini masuk ke nampak. Ya. Selanjutnya yang kedua, mengikuti aturan kelas. Terlihat atau tidak terlihat? Nampak atau tidak nampak? Nampak. Berarti ini terlihat ya, nampak ya. Kegiatannya nampak. Yang ketiga, mengikuti pembelajaran. Terlihat atau tidak terlihat? Nampak. Berarti ya masuk ke nampak. Sekarang yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Ini kegiatannya terlihat atau tidak terlihat? Nampak. Contohnya seperti apa? Nampaknya. Membuang sampah pada tempatnya. Berarti terlihat yang dibuangnya. Apa yang dibuangnya? Sampahnya. Yang kelima, saling menghargai. Nampak atau tidak? Tidak nampak. Tidak nampak, tetapi kita bisa mengetahui bahwa dia itu menghargai. Dia itu tidak menghargai. Gitu ya. Selanjutnya yang keenam, mengucapkan salam ketika masuk kelas. Tidak nampak, ya, tidak nampak. Ya, tidak nampak. Tapi bisa di apa? Di apa? Didengar. Ya, jadi ini adalah keyakinan kelas kita yang sudah disepakati. Ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Ya, selanjutnya Ibu ingin tanya. Sopan. Sopan ini termasuk ke dalam tipe didengar atau dilihat? Dilihat, ya. Ini sopan itu terlihat, ya. Misalnya Abril sopan kepada guru itu terlihat oleh temannya. Kalau Abril tidak sopan juga akan terlihat, ya. Dalam bentuk apa? Perilakunya, ya. Yang kedua, mengikuti aturan kelas. Terlihat, apakah terdengar? Terlihat, ya. Terlihat dia mengikuti aturan kelas. Yang ketiga, mengikuti pembelajaran. Terlihat atau terdengar? Terlihat. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Terlihat juga. Ini sebelah kanan Ibu. Terlihat atau tidak terlihat, ataukah terdengar? Membuang sampah pada tempatnya. Terlihat, ya. Yang kelima, saling menghargai, ya. Saling menghargai itu oleh Jane terlihat ataukah terdengar atau merasakan? Terlihat tidak? Tidak terlihat? Ayo, siapa yang mau menjawab? Yang poin 5.
Terlihat, kata Abril. Kalau saling menghargai misalnya Ajalea dengan Lubna, terlihat tidak saling menghargai? Terlihat apa terdengar? Terlihat. Lanjut. Yang keenam, mengucapkan salam ketika masuk ke kelas. Terlihat atau terdengar oleh kita? Terdengar. Contohnya Aryo mengucapkan salam ketika masuk ke kelas, ya. Maka Pawas akan mendengar suara dari Aryo. Itu ya. Jadi kalian bisa membedakan mana yang termasuk ke dalam terlihat dan terdengar, ya. Sekarang Ibu ingin tanya, ya, karena ini akan dilaksanakan di kelas kita. Dari 6 poin ini, apakah semuanya menyepakati keyakinan kelas kita? Ya, kalau begitu untuk mensahkannya supaya keyakinan kelas kita ini bisa dilaksanakan oleh semuanya dan harus bertanggung jawab semuanya. Maka kalian harus membubuhkan tanda tangan, ya. Sudah punya tanda tangan? Sudah bisa? Ya, yang pertama yang akan tanda tangan oleh Ibu, ya. Selanjutnya dilanjutkan oleh kalian, ya. Siapa lagi yang mau tanda tangan? Yo, Pawas. Yo, siapa yang berani? Semuanya tanda tangan, ayo. Ayo, Abril. Abril duluan, nanti semuanya tanda tangan di sini. Jangan terlalu jauh, nah di situ. Oke, lanjut, Aryo. Oke, lanjut. Ini Aslan. Yang lainnya siap-siap yang berani ke depan. Lanjut. Siapa yang berani lanjut? Ke sini ke depan. Ayo. Ajalea. Oke, lanjut lagi. Jain. Oke, lanjut. Yo, Pawas. Oke, lanjut. Chandra. Boleh. Lanjut, siapa lagi? Lubna. Oke, lanjut. Ayo yang belum? Yo, Naswa. Silvi. Ayo. Ismara. Silvi terakhir. Oh, River belum. Boleh di sana, boleh. Ya, lanjut, River. Ya, baik. Terima kasih semuanya, ya. Berarti kita semuanya menyepakati, ya, bahwa keyakinan kelas 6A, yaitu 6 Albert Einstein, sudah disepakati bersama dengan, ya, kalian sudah mentandatangani keyakinan kelas ini. Ya, Ibu berharap semuanya bisa melaksanakan keyakinan kelas ini dengan sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab, sehingga bisa berjalan dengan lancar, ya, sampai selesai dari sekolah di SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru, khususnya di kelas 6A. Ya, ada pertanyaan terkait dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ya, kalau tidak ada, ya, Ibu akhiri kegiatan hari ini, ya. Semoga kalian bisa pulang dengan selamat dan tentunya, ya, besok bertemu kembali dengan, ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh pulang. Kursinya masukkan. Ini
kita saling bergandeng.